Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai motivasi. Kalau yang lalu pada yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang macam-macam teori motivasi. Nah, di sini bagaimana kaitan antara motivasi yang sudah saya jelaskan itu di penerapannya seperti apa di dalam sebuah organisasi. Nah, motivasi dari konsep menjadi sebuah penerapan. Yang pertama, untuk memotivasi karyawan itu kemarin kita sudah membicarakan tentang teori motivasi isi, teori motivasi yang mengenai yang kontemporer, seperti itu ya. Ya, ini bagaimana sih aplikasinya di dalam perusahaan? Yang pertama, cara memotivasi karyawan itu adalah dengan mendesain pekerjaan. Desain yang dilakukan oleh pekerjaan melalui model karakteristik pekerjaan itu. Yang pertama, keahlian yang bervariasi. Jadi, kita memberikan suatu pekerjaan kepada karyawan itu yang membutuhkan variasi keahlian. Artinya membutuhkan keahlian yang berbeda-beda. Contohnya misalkan bisa mengaplikasikan untuk membuat meja misalkan, furniture misalkan. Nah, itu Anda mengaplikasikannya. Jadi jangan hanya memacu atau memfokuskan satu pekerjaan saja. Contohnya begini, satu karyawan diberikan tugas kamu hanya membuat kakinya meja doang. Nah, itu kan kurang bervariasi. Atau misalnya, kalau misalnya di dalam perusahaan, tugas kamu kalau misalnya operator. Tugas kamu adalah nutup botol. Kalau dari jam 7 sampai jam 7 Anda memberikan pekerjaan kepada karyawan Anda itu hanya berupa nutup botol saja, maka orang itu akan cenderung bosan. Karena apa? Keahlian yang dibutuhkan hanya kecepatan tangan. Nah, artinya berbeda motivasinya antara orang yang hanya melakukan satu pekerjaan dengan satu keahlian tadi, contohnya menutup botol tadi, dengan ketika Anda sebelum menutup botol Anda, dia juga harus memilah-milah tutupnya itu berbeda-beda warnanya. Nah, itu kan dua keahlian yang berbeda. Yang pertama adalah keahlian untuk meneliti yang mana warna botolnya itu merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Yang kedua kecepatan tangan, ketelitian mata yang pertama juga. Yang kedua adalah kecepatan tangan. Nah, artinya apa? Keahlian yang dibutuhkan di sana itu tidak hanya satu, tapi bervariasi. Artinya, jika kita memberikan suatu pekerjaan dengan variasi keahlian yang dibutuhkan atau keterampilan yang dibutuhkan itu banyak, itu akan cenderung memotivasi orang. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, identitas tugas. Suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Artinya, jika kita memberikan untuk memotivasi karyawan, kita harus memberikan pekerjaan yang dia bisa mengetahui hasil secara keseluruhannya, ikut serta sampai hasil secara keseluruhan. Contoh, tadi saya mencontohkan kursi meja. Kita bisa memberikan tugas kepada karyawan itu kita ikutkan dalam membuat kursinya, membuat mejanya, tapak mejanya untuk dibuat tulis itu mejanya, kemudian sandingnya untuk menghaluskannya, kemudian untuk cat deko dan sebagainya, peletur dan sebagainya.
Bahkan juga ketika dia diikutkan di dalam buat desain mejanya, buat desain kursinya, buat desain bufetnya misalkan. Nah, itu ketika dia itu mengetahui dipasang antara kaki mejanya, lapak mejanya, kemudian kursinya dengan ininya dan bufetnya dan sebagainya. Ketika dia sudah mengetahui hasilnya, nah ini akan memberikan dampak yang lebih pada motivasi. Dia akan lebih termotivasi. Berbeda dengan ketika dia hanya membuat kakinya doang. Dia tidak bisa menggambarkan seperti apa kakinya nanti itu dipasang bagaimana. Oke, katakanlah satu tempat kerja, tapi berbeda motivasinya. Ketika dia diikutkan di dalam suatu pekerjaan yang sampai menyelesaikannya itu secara keseluruhan. Begitu. Oke. Jadi sampai dia dari proses awal sampai akhir itu dia diikutkan sehingga dia tahu hasil kerjanya. Oh, ini adalah hasil karya saya. Yang kedua, signifikansi tugas. Pekerjaan yang memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan atau pekerjaan orang lain. Artinya apa? Contohnya, kalau kita itu memberikan pekerjaan kepada karyawan kita, itu kita harus memberikan informasi dampak daripada pekerjaannya, manfaatnya untuk orang lain itu apa. Nah, contoh misalnya seorang perawat ketika dia itu mendapati pasiennya itu datang dibopong atau digendong, bahkan nggak sadarkan diri, kemudian dia rawat, dia suntik, dia kasih obat, dia cek setiap kali suhu dan sebagainya, dia laporkan semuanya kepada dokter dan sebagainya, sampai dia pulih dan pulang dalam kondisi sehat, jalan kaki, nah jalan sendiri. Nah, itu kepuasan tersendiri buat si perawat itu. Ada suatu motivasi yang besar. Oh, ternyata hasil karya saya itu sampai sebegitunya loh sama orang itu. Bermanfaat sekali bagi orang lain. Awalnya dia hanya bisa tidur tok, pingsan, datang ke rumah sakit, dia keluar sudah dalam kondisi sehat walafiat, bugar. Artinya itu akan memberikan dampak selain puas, motivasi juga iya. Dia akan lebih termotivasi lagi untuk bekerja karena dia tahu dampak terhadap orang lain itu ada. Signifikansi keberartian daripada pekerjaannya kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya kemandirian. Kemandirian di sini pekerjaan yang memberikan kebebasan yang cukup besar, keleluasaan individu untuk menjadwalkan pekerjaan dan menetapkan prosedur yang digunakan untuk melaksanakannya. Artinya, jika kita memberikan pekerjaan kepada karyawan kita, suatu pekerjaan itu membutuhkan yang namanya dia itu bisa membuat keputusan, dia bisa memutuskan kapan saya harus memulai pekerjaan, kapan saya harus menyelesaikan pekerjaan, standar atau prosedur apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan tugas saya. Nah, seperti itu akan jauh memberikan kepuasan ketika pekerjaan itu sudah selesai. Nah, jadi orang itu akan cenderung suka untuk diikutkan di dalam proses pengambilan keputusan seperti itu, sehingga dia lebih termotivasi. Berbeda dengan orang yang tidak diikutkan, dia tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan, itu berbeda. Ya kalau misalnya hanya tidak ada otoritas untuk membuat keputusan, ya paling hanya melakukan tugasnya saja sesuai dengan tugas yang diperintahkan, hanya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, cara memotivasi dengan desain pekerjaan itu dengan umpan balik. Artinya kita memberikan, setelah karyawan kita memberikan pekerjaan kepada kita, maka kita harus segera memberikan umpan balik hasil pekerjaannya. Contoh mahasiswa memberikan kuis, maka kita harus segera memberikan nilai kuisnya. Berapa nilai kuisnya? Nah, dampaknya apa? Bisa memotivasi untuk kedepannya. Kalau misalnya mahasiswa itu mendapatkan nilai 20, dia tidak akan mungkin mengatakan
saya akan tetap mempertahankan nilai saya untuk kedepannya yaitu dengan nilai 20. Enggak kan? Dia akan cenderung, waduh nilai saya 20. Saya akan lebih giat lagi untuk nantinya biar nggak sampai 20. Apalagi kalau nilainya itu diumumkan di depan umum. Nah, itu kan akan memiliki motivasi tersendiri. Karena apa? Sesuai dengan teori kebutuhan yang kemarin, seseorang butuh kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Nah, otomatis kebutuhan akan kekuasaan yang tadi itu, signifikansi tugas kemandirian. Nah, itu. Kebutuhan akan sosial tadi sudah nggih. Nah, berkaitan dengan apa manfaatnya bagi orang lain, signifikansi tugas. Nah, ini adalah keterkaitan antara teori kemarin dengan aplikasi di dalam perusahaan. Artinya dari teori-teori yang sudah sampean pelajari mengenai teori motivasi itu diaplikasikannya di dalam perusahaan itu nggak lepas dari teori yang sampean kasih tahu tadi, yang sampean pelajari kemarin. Contoh tak kemarin itu kan saya mempelajari ada dari kebutuhannya Maslow, ada kebutuhan akan sosial. Maka di sini kebutuhan akan signifikansi tugas, kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Di sini dibutuhkan model pekerjaan yang membutuhkan kemandirian. Nah, itu apa? Supaya ada pengakuan diri, aktualisasi diri, ada umpan balik, berarti kebutuhan akan prestasi juga. Supaya tahu kita nilainya berapa. Kalau sekedar kuis nggak dikasih tahu nilainya, kita males. Ya wis kuis aja, nggak ada motivasi untuk belajar lebih. Berbeda ketika dia tahu kalau dia nilainya 20, maka dia akan ada motivasi untuk belajar lebih. Nah, selanjutnya, cara memotivasi seseorang berdasarkan pekerjaannya itu dari mendesain ulang pekerjaan. Mendesain ulang pekerjaan artinya bisa dengan rotasi jabatan. Kalau pekerjaannya itu sudah diklasifikasikan betul, sudah tidak bisa dikembangkan dan sebagainya, kita bisa merotasi jabatan. Contohnya misalnya di perbankan, Anda mungkin bisa melihat karyawan A ditaruh di bagian back office untuk bagian accounting. Habis itu tahun depan dia ditaruh di bagian dokumen. Tahun depannya lagi dia ditaruh di bagian clearing. Tahun depannya lagi dia dicoba di teller misalkan seperti itu. Nah, artinya apa? Rotasi jabatan selain untuk meningkatkan kemampuan karyawan, kebutuhan memberikan pemenuhan akan kebutuhan akan berprestasi, untuk keinginan seseorang untuk meningkatkan kemampuannya, juga untuk mengurangi kebosanan. Nah, sehingga dia akan termotivasi untuk belajar hal baru. Nah, begitu. Cara mendesain ulang pekerjaan dengan rotasi jabatan. Kemudian yang kedua, pengayaan pekerjaan. Perluasan pekerjaan secara vertikal sehingga meningkatkan derajat kendali pekerja akan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi dia itu memekarkan pekerjaannya ke atas. Contohnya misalkan, biasanya saya membuat meja sama kursi. Saya hanya disuruh saja memberikan, ini desainnya saya harus buat seperti ini misalkan. Tapi di sini saya diberikan oleh perusahaan, diikutkan rapat untuk membuat bagaimana cara mendesain meja yang baik, yang tidak hanya digunakan hanya sebagai tempat menulis petaan saja, tetapi bisa berguna atau berfungsi bagi yang lain. Nah, itu artinya saya diikutkan untuk membuat keputusan yang awalnya itu keputusan itu hanya dibuat oleh atasan saya misalkan. Tapi saya di situ diikutkan dalam perencanaannya, dalam pelaksanaannya, bahkan sampai dalam evaluasinya dari produk yang sudah kita buat, itu saya diikutkan. Nah, itu namanya pengayaan pekerjaan. Bahkan ada yang juga dia bahkan diberikan kendali untuk membuat perencanaan, melaksanakannya, bahkan mengevaluasinya. Jadi dari hulu sampai hilir dia lakukan. Nah, jadi dia diberikan kekuasaan untuk itu. Contoh misalkan di perbankan. Misalkan Anda sebagai biasanya itu misalkan jabatan Anda itu adalah bagian pemasaran, marketing, tetapi sudah
kepala marketing atau atasan daripada marketing. Nah, tapi masih di satu cabang misalkan. Nah, itu Anda bisa misalkan diberikan tugas untuk karena ada kekosongan, maka Anda disuruh menjadi kepala KCP dalam satu perusahaan. Dalam perusahaan yang sama. Jadi biasanya Anda berkantor jadi satu dengan kepala cabang Anda, misalkan di daerah Serang, ternyata karena ada kekosongan di daerah Cilegon, maka sampean ditugaskan untuk memimpin satu kantor cabang pembantu di Cilegon, ngaten. Nah, itu juga memberikan kekuasaan dia untuk membuat keputusan, pencairan, kemudian mencari nasabah, mencari kredit, kemudian memberikan kredit. Nah, itu diberikan kekuasaan di sana. Nah, itu namanya pengayaan pekerjaan. Supaya apa? Nggak bosan. Nah, kemudian untuk supaya juga nggak bosan, dampaknya apa? Supaya memotivasi karyawannya. Kemudian yang selanjutnya, desain pekerjaan relasional. Menghubungkan pekerjaan dengan pihak yang menerima manfaat dari pekerjaan mereka. Jadi, mengkaitkan antara si pekerja yang membuat meja, yang membuat kursi itu dipertemukan langsung dengan orang yang memesan meja kursinya. Jadi dia sudah bisa tahu kebutuhannya semacam apa, kemudian langsung tahu manfaat yang diberikan ketika saya membuat meja, tidak hanya sekedar meja, kepada usernya atau kepada pelanggannya. Sama juga tadi perawat ketika dia kan mengenal pasiennya, berbicara dengan pasiennya ketika memeriksa, maka dia mengkaitkan langsung dengan manfaat yang diterimanya. Saya bisa tahu, oh setelah disuntik dia seger buger, dia bisa senyum, dia bisa sadar. Nah, ini ada mengkaitkan dengan langsung dari penerima manfaatnya. Nah, kebutuhan relasi, hubungan. Nah, ini kan ada kaitannya penjabaran dari teori kemarin, kebutuhan akan sosial. Nah, begitu. Oke, ini ketika hal ini dilakukan, dia memenuhi kebutuhan sosial daripada karyawan sehingga bisa memotivasi karyawannya. Yang ketiga, alternatif pengaturan dari kerja. Kalau tadi desain kerjanya, ini pengaturan kerjanya. Nah, jam kerja yang fleksibel. Nah, para pekerja harus bekerja pada sejumlah jam tertentu per minggu. Contohnya semacam apa sih? Misalkan sehari itu misalnya sehari itu adalah 8 jam. Nah, seminggu 40 jam. Jadi kita sehari. Misalkan sehari 8 jam. 8 jam itu 5 hari kerja, 40 jam per minggu. Nah, 8 jam sehari itu untuk 5 jam pertama, 5 jam itu dia harus stay. Misalkan dari jam 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2. Jadi jam mulai 10, 11, 12, 1, 2. Mulai dari jam 9 sampai jam 2, karyawan wajib sudah stay di kantor. Berarti kan kurang 3 jam, tadi kan 8 jam. Okay? Nah, 3 jamnya ini fleksibel. Dia mau datang lebih awal dari jam 9, bisa jadi misalnya dia jam 6, 7, 8 atau 7, 8, 9 mulai dari jam 7 monggo, atau dia mau datang mau pas jam 2 itu dia nggak langsung pulang tapi ditambah lagi 3 jam kekurangannya, jam 2, 3, 4, 5 baru pulang, atau yang 1 jam di depan jam 8 dia datang, yang sisanya 2 jam 2, 3, 4 dia pulang. Nah, itu fleksibel, diatur sendiri oleh karyawannya. Nah, artinya yang penting karyawan harus ada di perusahaan dari jam 9 sampai jam 2. Kurang 3 jam fleksibel, dia mau ngambil di awal, di paginya atau di sorenya. Itu terserah. Nah, artinya tetap 8 jam sehari. Nah, itu orang akan lebih senang karena apa? Bisa memenuhi kebutuhan yang lain, apalagi kalau orang itu berkeluarga misalkan. Nah, itu lebih senang dengan pengajuran jam kerja yang fleksibel. Nah, ya. Apalagi cewek ada anaknya, nah itu lebih
senang karena apa? Pagi dia bisa ngantar sekolah anaknya dulu, pulang jam 2 nanti bisa jemput dulu, habis itu balik lagi ke kantor. Nah, itu. Nah, itu ini akan bisa memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, pembagian jam kerja atau job sharing. Suatu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih membagi pekerjaan yang memiliki total jam kerja tertentu dalam satu minggu. Contohnya kita bisa sharing pekerjaan dengan tuker-tukeran pekerjaan dengan teman kita gitu loh. Contohnya misalnya di perawat. Anda kalau di perawat itu kan ada pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Nah, setelah pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, baru libur 3 hari biasanya gitu nggih. Ada pagi, sore, malam 3 kali, habis itu libur 3 hari. Nah, ini tapi tergantung dari kebijakan di rumah sakitnya nggih. Saya contohkan semacam itu. Nah itu ketika dia misalkan ada keperluan tertentu, adiknya menikah misalkan di luar kota, dia membutuhkan waktu 1 minggu karena dia harus naik pesawat gitu ya, butuh lama gitu ya, atau jaraknya jauh, beda pulau misalkan. Nah itu dia butuh waktu misalnya 1 minggu untuk bisa ini. Nah padahal liburnya kan cuma 3 hari dia. Nah dia bisa change dengan temannya. Dinas kamu tak didinaskan oleh temannya. Nanti dia nyaruh utang gitu. Jadi artinya waktu dia untuk bekerja itu dilakukan oleh temannya. Jadi didinaskan sama temannya, dikerjain sama temannya pekerjaannya. Nanti sebaliknya kalau saya sudah pulang, saya akan mengganti utang. Pekerjaan teman saya lakukan. Nah, itu biasanya kalau di dalam perawat diperbolehkan. Nah, seperti itu. Tapi tergantung lagi sama perusahaannya. Tapi yang saya ketahui semacam itu. Jadi itu adalah pembagian kerja atau job sharing. Nah, itu karyawan akan cenderung untuk termotivasi. Karena apa? Dia bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Kan tidak hanya bekerja dari pagi sampai malam, tetapi ada pekerjaan yang lain. Contohnya tadi tuh ada hal tertentu, contoh adik kandungnya yang sudah tidak punya orang tua misalkan menikah padahal harus di luar pulau misalkan. Nah, itu bisa dipenuhi kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya, bekerja dari jarak jauh. Nah, kita itu bekerja dari rumah dengan sedikitnya 2 hari dalam 1 minggu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Nah, ini dicontohkan 2 hari. Misalkan 5 hari kerja, 2 hari boleh kerja di rumah. Nah, itu senang banget pasti untuk para ibu-ibu yang punya anak kecil lagi. Nah, itu lebih senang. Karena apa? Dia kan ada tanggung jawab kepada keluarga, tapi juga dia ingin beraktualisasi diri, ingin berkarir, ingin berprestasi dengan bekerja. Tapi dengan adanya pembagian jam kerja yang fleksibel dan bekerja yang jarak jauh boleh, nah itu lebih memotivasi lagi. Nah, lebih seneng dia bekerja di situ. Nah, begitu, okay. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan teori yang kemarin, untuk perempuan kita kaitkan dengan di bab 1 itu, perempuan itu lebih cenderung untuk suka jam kerja yang fleksibel, suka bekerja jarak jauh gitu. Tapi kalau laki-laki lebih suka diberikan otoritas, kekuasaan yang tadi dengan desain pekerjaan tadi. Nah, itu bisa diaplikasikan pada karyawan kita sesuai dengan yang bisa dilakukan oleh perusahaan, kebijakan perusahaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu keterlibatan pekerjaan. Kita bisa memotivasi karyawan kita dengan melibatkan, berpartisipasi di dalam pekerjaan. Contoh program keterlibatan pekerjaan dengan manajemen partisipatif. Bawahan berbagi derajat kekuasaan mengambil keputusan dengan atasan. Contoh yang sudah saya contohkan tadi, yang awalnya dia hanya membuat kaki kursinya saja, kaki mejanya saja, dia diikutkan, membuat desain, diikutkan dalam rapat. Nah, itu berpartisipasi. Artinya apa? Dia diikutkan, terlibat di dalam pekerjaannya. Itu lebih bisa memotivasi. Nah, tenggih. Baik di dalam kelompok kecil maupun yang ini, kalau ini partisipasi representatif pada kelompok kecil. Yang selanjutnya dengan melalui imbalan, kalau tadi kan dari pekerjaan yang fleksibel dan sebagainya, kemudian dari desain pekerjaannya,
yang tadi ya, yang pertama. Kemudian ada juga dengan sistem imbalan yang kita berikan. Kita memberikan imbalan berdasarkan hasil kerjanya, itu juga bisa memotivasi. Contoh misalkan seorang yang pemanen karet, manen karet itu, dia akan diberi upah berdasarkan berapa jumlah karet yang bisa dia panen sehari itu. Nah, itu kan berdasarkan hasil kerjanya. Nah, ketika dia dapat sedikit, maka gaji dia akan sedikit. Nah, otomatis kalau dia tahu akan berdampak pada gaji, mungkin besok akan lebih giat lagi. Saya dapatnya sedikit hari ini, saya besok harus dapat lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran gaji berdasarkan prestasi. Kita bisa memberikan gaji dia berdasarkan prestasi yang dia dapatkan. Misalkan di dosen misalkan pekerjaannya adalah mengajar, itu adalah pekerjaan yang utama, misalnya di Unsera. Nah, itu dia bisa atasan bisa untuk meningkatkan motivasi dia untuk meneliti dan pengabdian kepada masyarakat, maka gajinya tidak akan misalnya gajinya dia 1 juta, gaji dia tidak akan dibayar full ketika dia belum melakukan pengabdian dan penelitian. Dia hanya dibayar misalnya 600.000, 400.000-nya ditahan. Akan diberikan setelah dia melakukan pengabdian dan penelitian. Nah, jadi berdasarkan penggajian itu variabel, nggak sama gitu. Oke. Jadi nggak sama. Mungkin tahun lalu saya dapatnya 1 juta, tahun ini cuma dapat 600 karena saya belum selesai. Jadi prestasi, atau misalnya karena dia mendapatkan sesuatu yang lebih, prestasi yang dia dapatkan, atau misalkan misalkan saya mendapati targetnya itu lebih tinggi, maka saya digaji lebih banyak misalkan. Nah, misalkan saya jumlah barang yang bisa saya jual itu ketika 0 sampai 500 unit saya mendapat 1 juta. 0 sampai 750 saya dapat 1,5 juta. Nah, itu sudah ada range-nya misalkan. Nah, itu juga bisa diaplikasikan di dalam perusahaan untuk bisa memotivasi karyawan. Kemudian berdasarkan bonus. Bonus juga begitu. Contoh misalkan di perbankan. Nah, itu karyawan itu akan dinilai dalam 1 tahun itu kinerjanya. Ya, memang terkait dengan kinerjanya. Nah, itu nilainya apa? Dinilai apa oleh atasannya? Misalkan dinilai B, dinilai B plus atau dinilai A. Kalau dinilai B, dia akan mendapatkan bonus 2 kali gaji. Kalau B plus 4 kali gaji. A 6 atau 8 kali gaji dari gaji pokok misalkan. Dari gaji take home pay. Nah, misalkan gaji take home pay-nya adalah 10 juta. Nah, kalau dia dapat A, 8 kali gaji 80 juta dia dapat bonus tahun itu. Nah, otomatis dia akan berlomba-lomba untuk berprestasi lebih tinggi, motivasinya tinggi. Pembagian laba atau berdasarkan laba keuntungan. Kita juga bisa mengaplikasikannya. Misalkan per tahun kita dapat penjualan itu labanya sekian, maka dengan laba sekian kita membagi laba dengan karyawan kita, karena kita dapat segini maka pembagiannya segini. Nah, otomatis kalau sedikit nanti akan termotivasi untuk lebih, kalau banyak termotivasi untuk lebih baik lagi. Nah, rencana pemilikan saham pekerja juga begitu. Ketika karyawan memberikan prestasi yang baik, dia ditawari untuk atau diberikan bisa membeli saham perusahaan dengan harga di bawah harga pasar misalkan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai imbalan untuk memotivasi karyawan kita. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa diaplikasikan dari teori-teori motivasi yang kemarin itu diaplikasikan di dalam perusahaan. Jadi setiap hal itu bisa mengkaitkan dengan teori motivasi yang dari kemarin. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi ini aplikasinya dari teori yang sudah saya pelajari kemarin bisa diaplikasikan dalam perusahaannya. Semacam ini loh contohnya. Oke. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.